Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar Ananda sekalian di rumah? Ustazah berdoa semoga Ananda sehat selalu di rumah, tetap semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan belajar di rumah. Oke, alhamdulillah Allah memberikan izin kepada kita, kepada Ustazah untuk kembali menyapa Ananda dalam pembelajaran IPA di kelas 5. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sendi pada tubuh manusia. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan Ustazah dan memudahkan Ananda dalam memahami pembelajaran kita kali ini. Insyaallah, amin. Nah, jadi Ustazah ulangi, materi kita pada kesempatan kali ini adalah sendi pada tubuh manusia. Manakah itu sendi? Nah, materi kita pada kesempatan kali ini ya, pada materi sendi ini adalah yang pertama apa pengertian sendi, yang kedua apa fungsi sendi, dan yang ketiga adalah jenis-jenis sendi. Ya, di dalam suatu riwayat ya, di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan bahwa setiap pagi, setiap ruas-ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Nah, semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, kaitannya dengan materi kita adalah di awal kalimat, di awal hadis, yaitu setiap pagi, setiap ruas-ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Ruas-ruas anggota badan ya. Kemudian, nah, di tubuh kita ada 360 sendi atau ruas-ruas anggota badan kita. Nah, andai setiap sendi mengeluarkan sedekah ya, misalnya 5.000 uang 5.000 kita sedekahkan, tentu berat ya. Jadi 360 sendi dikali 5.000. Nah, itu sudah sangat banyak, tentu memberatkan bagi kita untuk mengeluarkan sedekahnya. Tapi Allah yang maha baik ya, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, memudahkan kita dengan menyuruh kita untuk melaksanakan sholat duha tiap pagi minimal 2 rakaat. Nah, sholat duha 2 rakaat ini merupakan suatu sendi dari ruas-ruas tubuh kita ya, Masya Allah. Selain dengan mendapatkan pahala dengan melaksanakan sholat duha, juga bermanfaat, memberikan manfaat yang baik untuk tulang tubuh kita ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat. Dan ternyata dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat ini dianggap sebagai suatu sedekah bagi ruas tubuh kita ya, Masya Allah, dengan melaksanakan sholat duha. Nah, selanjutnya apa
apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan mempelajari materi ini kita mampu menjelaskan apa pengertian sendi. Yang kedua, kita mampu menjelaskan fungsi sendi, dan yang ketiga kita mampu menjelaskan macam-macam sendi pada tubuh kita. Ya, nah, yang pertama adalah apa pengertian sendi. Nah, pengertian sendi, apa itu sendi? Nah, sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak atau agar tubuh dapat bergerak. Yang mana itu, Ustazah? Sendi itu yang mana? Nah, katanya bagian khusus seperti ruangan di antar tulang. Jadi Ustazah kasih contoh, misalnya di antara lengan bawah dengan lengan atas kan seperti ada perantara di sini ya, di bagian siku. Nah, sendi itu berada di tengah-tengah antara lengan bawah dengan lengan atas. Nah, berada di bagian tengahnya dan merupakan penghubung antar tulang sehingga tulang itu dapat bergerak. Itu tentang pengertian sendi. Selanjutnya adalah apa fungsi sendi? Nah, sendi berfungsi untuk sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak, ya, sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Nah, selanjutnya macam-macam sendi. Nah, atau jenis-jenis sendi. Jenis-jenis sendi itu ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau dikatakan juga sebagai sendi yang dapat digerakkan, misalnya pada siku dan pada lutut. Dan yang kedua adalah sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Disebut juga sebagai sendi mati. Contohnya pada bagian tengkorak. Jadi tulang kepala kita kan terdiri atas beberapa tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, wajah, kemudian ada tulang kepala bagian belakang ya, ada ubun-ubun. Nah, itu semua macam-macam tulang semua tulang-tulang di kepala kita atau di tengkorak kita itu saling berhubungan ya, dan dihubungkan oleh sendi mati ya. Itu sendi mati, dan sendi tersebut tidak memungkinkan adanya gerak atau tidak bisa bergerak. Nah, coba bayangkan seandainya ya di antara tulang-tulang di bagian kepala kita ini itu sendinya bisa digerakkan, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada otak kita, pada bagian mata kita ya? Nauzubillah, maka bisa jadi terjadi kerusakan pada organ-organ di bagian kepala kita. Nah, itulah maha kuasanya Allah menciptakan sendi mati yang tidak dapat digerakkan di bagian kepala kita untuk melindungi otak kita. Nah, yang selanjutnya, nah itu tadi pembahasan tentang sendi mati ya. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah macam-macam sendi gerak atau sendi yang dapat digerakkan. Jadi, sendi gerak terdapat 5 macam, atau sendi yang dapat bergerak di tubuh kita itu dibedakan menjadi 5 macam, yaitu sendi putar, ya, yang pertama, yang kedua sendi engsel, yang ketiga sendi peluru, yang keempat sendi pelana, dan yang kelima adalah sendi kaku. Nah, diperhatikan gambarnya ya. Di bagian gambar itu ada sendi tak dapat digerakkan, contohnya pada bagian kepala ya, tengkorak, kemudian sendi putar di bagian leher, kemudian sendi peluru. Sendi peluru itu di bagian panggul ya, tulang di panggul ataupun di sini tulang di pangkal lengan atas. Kemudian ada sendi kaku di bagian tulang belakang, sendi engsel di bagian siku, dan sendi pelana ada di bagian ibu jari. Untuk lebih jelasnya, Ustazah akan jelaskan tiap sendi tersebut ya. Baiklah, yang selanjutnya adalah sendi
putar ya, sendi putar yang pertama. Jadi sendi putar adalah sendi yang menimbulkan gerakan memutar. Contohnya tulang atlas ya atau tulang leher bagian yang pertama dengan tulang tengkorak. Jadi di antara tulang tengkorak dengan tulang leher yang bagian atas yang pertama itu terdapat sendi. Sendi tersebut adalah sendi putar yang bisa menimbulkan gerakan memutar. Dicontohkan ya, misalnya gerakan memutar kepala ke kiri atau melihat ke kiri dan melihat ke kanan. Nah, itu satu sendi putar. Kemudian yang kedua adalah sendi engsel, adalah sendi yang menimbulkan gerak ke satu arah seperti engsel pintu. Contohnya pada lutut ya, di lutut, pada siku, kemudian ruas tangan, ruas jari-jari tangan, kemudian ruas jari-jari kaki ya. Nah, maksudnya ya seperti engsel pintu. Ustazah yakin Ananda tahu engsel pintu itu yang mana ya, yang menghubungkan daun pintu dengan tempat melekatnya pintu. Nah, katanya gerakannya itu ke satu arah ya, misalnya ke depan, ke belakang, ke depan ya, ke depannya. Nah, ini contoh dari sendi engsel di bagian siku. Gerakannya cuma satu arah. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerak ke segala arah ya, gerak ke segala arah. Ustazah kasih contoh ya, sendi pada bagian lengan atas ya, sendi pada bagian pangkal lengan ya, di bagian sini ya. Nah, ini bisa menimbulkan gerak ke segala arah. Dan juga pada bagian pangkal paha. Gerakannya juga sama, ke segala arah. Diperlihatkan di gambar ya, itu pangkal paha dan pangkal lengan. Kemudian sendi yang keempat adalah sendi pelana. Sendi yang menimbulkan gerakan kedua arah dan berbentuk seperti pelana kuda. Pelana kuda diperhatikan di gambar. Pelana kuda itu adalah yang ditempati oleh orang-orang yang naik kuda. Maksudnya tempat dudukan orang yang naik ke atas belakangnya kuda. Nah, contohnya pada sendi antara telapak tangan ya dengan ibu jari, pangkal ibu jari ya, telapak tangan dengan pangkal ibu jari. Nah, gerakannya seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari sendi pelana. Dan sendi yang kelima adalah sendi kaku. Nah, sendi kaku, sendi ini menimbulkan terjadi gerakan yang sedikit gerakan atau terbatas. Contohnya pada ruas-ruas tulang belakang dan pada tulang betis dan tulang kering. Di gambar itu tibia fibula ya, itu tulang betis dan tulang kering. Di bagian atasnya itu ada sendi yang memungkinkan sedikit gerakan disebut sendi kaku, seperti di bagian tulang belakang kita ya. Ya, alhamdulillah, syukron Ananda atas perhatian kepada penjelasannya Ustazah, materinya Ustazah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga dengan Ustazah membawakan materi ini Ananda mudah mengerti atau memahami, dan juga Ananda makin bersyukur kepada Allah ya, dengan adanya berbagai macam gerakan yang kita laksanakan, tubuh kita sehat, sendi kita sehat, kita bisa melaksanakan berbagai macam gerakan, itu menambahkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin. Demikian dulu materi dari Ustazah. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.